presiden bisa dijatuhkan, tanpa satu peluru pun ditembakkan. Bukan karena tentaranya lemah. Bukan karena senjatanya ketinggalan zaman. Tapi karena otaknya kalah cepat, dari sistem lawan. Bayangin ini baik-baik. Negara kita, punya jutaan prajurit, senjata lengkap, latihan rutin, barak rapi, disiplin jalan. Tapi suatu hari, presiden kita, diambil orang asing. Di rumah presiden, di kamar presiden bahkan. Dan yang kalah, bukan militernya, tapi cara berpikirnya. Kalau ini bikin lo gak nyaman, bagus. Karena perang modern, memang gak ramah. Buat yang masih mikir, pakai cara lama. Banyak orang berpikir, pasti ada hacking. Pasti server Venezuela dibobol. Pasti ada backdoor rahasia. Padahal justru sebaliknya. Negara modern bisa dikalahkan tanpa diretas. Karena perang hari ini bukan soal masuk ke sistem, tapi siapa yang menguasai sistem tempat semua orang bergantung. Dalam dunia IT, ada prinsip sederhana, yang terlihat, bisa dipetakan. Yang bisa dipetakan, bisa diprediksi. Presiden modern hidup di dunia digital, bergerak di kota dengan kamera, memakai sistem komunikasi, bergantung pada navigasi, dikelilingi perangkat aktif dan pasif. Tidak perlu tahu isi pesan, cukup tahu pola. Kapan bergerak, kemana, siapa yang ikut, sinyal apa yang selalu muncul sebelum itu. Ini bukan spionase gaya film. Ini konsekuensi dunia yang terkoneksi. Dalam IT, metadata sering diremehkan. Padahal metadata jauh lebih berbahaya daripada konten. Lo tidak perlu tahu apa yang dibicarakan. Cukup tahu kapan komunikasi meningkat, node mana yang aktif bersamaan, perangkat mana selalu berada dalam radius tertentu. Kalau setiap kali titik A aktif, titik B bergerak 15 menit kemudian, itu sudah cukup untuk membangun model perilaku. Ini bukan penyadapan, ini analitik. Dan analitik skala negara jauh lebih kuat daripada yang kita bayangkan. Sekarang masuk ke bagian paling krusial. Banyak negara, termasuk Venezuela, tidak punya stak digital mandiri. Apa artinya? Artinya, sistem navigasi bukan milik sendiri. Standar komunikasi bukan buatan sendiri. Software bukan dikembangkan sendiri. Ekosistem data bergantung pada luar. Dalam dunia IT, siapa yang mengontrol stak? Mengontrol bagaimana realitas digital bekerja. Tidak perlu dimatikan. Cukup dipahami, dimodelkan, diantisipasi. Negara jadi terbaca, walaupun merasa aman. Ini bagian penting yang sering salah kaprah. Operasi informasi modern, bukan malware, bukan ransomware, bukan DOS, tapi integrasi data, sinkronisasi informasi, kecepatan pengambilan keputusan. Sementara satu pihak punya data real-time, sistem terhubung, dashboard keputusan jelas. Pihak lain, datanya terpecah, laporan manual, keputusan terlambat. Di titik ini, hasilnya sudah bisa ditebak. Begitu operasi berjalan, ruang publik dipenuhi, versi berbeda, video palsu, AI, kebingungan. Ini bukan kekacauan, ini desain. Dalam sistem informasi, noise adalah alat. Tujuannya sederhana, memperlambat respon, mengacaukan koordinasi, menghilangkan satu kebenaran bersama. Bukan untuk meyakinkan semua orang, cukup membuat semua orang ragu. Maduro bukan kalah karena senjatanya lemah. Bukan karena tentaranya bodoh. Dia kalah karena negaranya kalah cepat, kalah bersih datanya, kalah integrasi sistemnya. Ini kekalahan arsitektur, bukan kekalahan fisik. Sekarang kita bicara Indonesia. Kalau kita masih berpikir, pertahanan sama dengan senjata, keamanan sama dengan jumlah pasukan, teknologi sama dengan alat pendukung,
Kita salah zaman. Di era sekarang, kedaulatan ditentukan oleh siapa yang menguasai sistem informasi. Tentara kuat tanpa sistem informasi hanya jadi pasukan reaktif. Negara besar tanpa stak digital mandiri hanya jadi pengguna, bukan pengendali. Dan satu hal yang paling berbahaya, korupsi di sektor teknologi pertahanan. Itu bukan cuma soal uang, itu membocorkan masa depan negara. Negara cerdas tidak selalu terlihat garang. Negara cerdas adalah yang paham data, paham sistem, paham bagaimana keputusan dibuat lebih cepat dari lawan. Dan di dunia modern, perang sering selesai bahkan sebelum peluru pertama ditembakkan.